Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pensil stylus berkembang sangat pesat. Tersedia pada tablet Android premium mahal seperti Samsung Tab S7 Plus dan Tab S8. Presisinya membawa pengalaman penggunanya seolah menggunakan pensil benaran di dunia nyata, bukan seperti sebuah pensil stylus zaman dulu yang seolah dipaksa-paksakan. Pena stylus sekarang sudah hampir tidak memiliki jeda pada sisi kecepatan, memiliki banyak fitur menulis yang bahkan tidak mungkin didapat melalui menulis tangan dengan pena konvensional non-digital. Misalnya pena ini mampu membaca tekanan, membaca kemiringan, sehingga ketebalan dan ketipisan goresan, dan juga style menulis dapat dibentuk melalui seberapa kuat kita menekan mata pensil ke layar tablet. Tidak heran banyak seniman dan desainer sukses ketika menggunakannya. Artinya jika Anda adalah seniman, maka sebuah tablet atau sebuah iPad dengan pensil wajib Anda coba miliki. Pena stylus Samsung ini sebenarnya sudah sangat canggih teknologinya. Ia lebih duluan menggunakan metode charging magnetik, yakni menempel pada bagian belakang tablet Samsung seperti pertama saya mengambilnya tadi dan diisi ulang dayanya secara wireless charging. Melalui cara ini, Samsung sebenarnya selangkah lebih maju dari pena Apple pada tahun yang sama di mana pensil iPad masihlah menggunakan kabel yang disambungkan melalui port charging Lightning iPad. Sedangkan Apple baru mengadopsi metode mirip Samsung pada Apple Pencil generasi kedua, yakni menyertakan port wireless magnetik pada bagian bodi iPad. Fitur-fiturnya juga serupa dengan teknologi pensil yang terdapat pada pensil Samsung. Pensil Apple mampu mendeteksi tekanan, kemiringan sehingga terasa sangat sensitif dan tentu saja intuitif. Pensil Apple dapat diandalkan buat menggambar oleh para seniman gambar dan sangat presisi buat melukis dengan teknik yang tinggi. Pensil Apple didukung oleh aplikasi menggambar yang mumpuni, dapat berubah menjadi kuas, penghapus, spidol dan masih banyak fungsi lainnya. Namun sekali lagi, perangkat utamanya adalah sebuah iPad atau, kalau Samsung ya tablet Android. Sebuah tablet dengan tingkat premium tentunya akan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Dan sebuah iPad selalu mahal, dimulai 5 jutaan hingga 20 jutaan. Tidak terkecuali tablet Android seperti Samsung Galaxy Tab S8 Ultra yang harganya juga mencapai belasan jutaan. Jadi sekarang kita tahu, mengapa sebuah pensil pada gadget iPad menjadi sedemikian terasa worth it. Namun jangan pula kita tergoda oleh sekedar kombinasi animo berbelanja dengan kecenderungan mengikuti tren alias ikut-ikutan saja. Kedua pensil ini tentu saja menjadi sangat berguna bagi pengguna yang menggunakan iPad atau tablet Android sebagai alat menggambar. Seorang seniman menggambar akan mendapatkan kemudahan karena ia merupakan pensil sekaligus aneka kuas melukis pada layar tablet. Sedangkan bagi kita pengguna kebanyakan rasanya layar sentuh sebuah iPad atau tablet Android juga mudah disentuh dengan jari kok. Atau jika kebetulan Anda adalah konten kreator yang sering menggunakan aplikasi editor video pada tablet Android dan iPad, rasanya sebuah pensil Android atau pensil Apple tidaklah terlalu penting. Namun sekali lagi itu terserah kepada Anda, ini hanya pendapat saya. Saya hanya ingin mengatakan, sebuah tablet dapat dimanfaatkan buat berproduktivitas. Misalnya saya menggunakan iPad mini sebagai alat untuk mengolah dokumen, dan terutama mengedit konten-konten video yang saya bagikan ke beberapa platform video, yang kebetulan mau membayar saya dengan cara mereka masing-masing. Saya membelinya bukan semata-mata saya mampu membelinya, bahkan kalau bisa saya tentu saja akan membeli iPad Pro yang jauh lebih mahal dengan chipset atau dapur pacu sekuat PC laptop. Namun, karena pertimbangan isi kantong, dan bahwa iPad mini 6 ini saja sudah dapat mengakomodasikan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya sudah, saya beli saja yang ini. Kecepatan dan performa terpaksa saya tempatkan ke nomor 2. Dan, seperti yang Anda lihat ia dapat menjalankan sebuah aplikasi editor video yang bernama DaVinci Resolve yang selama ini hanya bisa berjalan pada PC, sebuah aplikasi hebat setara Adobe Premiere Pro yang amat mahal itu. Terutama pada bagian grading warna DaVinci sungguh tidak ada tandingannya. Aplikasi video ini tidak bisa berjalan di tablet Android Galaxy Tab S7 Plus yang saya andalkan sebagai pengganti laptop. Tentu saja sesekali pensil-pensil Samsung dan Apple yang saya miliki bisa membantu saya sebagai alat bantu navigasi pada saat mengedit konten-konten video. Namun fungsi pensil tidak akan sehebat ketika ia digunakan buat menggambar sebuah karya seni. Pada tablet Samsung misalnya saya juga sesekali berusaha menggunakannya untuk menggambar. Tentu saja dengan level jauh di bawah suhu. Ada 3 alasan utama mengapa saya akhirnya membeli iPad mini 6 Apple ini. Alasan pertama adalah harganya relatif murah. Saya dapat harga 8,5 juta yang Wi-Fi only dengan ruang simpan 256 GB. Alasan kedua ia sangat portable dan muat di tas kecil yang bisa dengan mudah saya bawa kemana-mana. Alasan ketiga adalah chipsetnya lebih kuat dan lebih tinggi performanya daripada Samsung Galaxy Tab S7 yang sudah premium sehingga ia mampu menjalankan DaVinci Resolve. Tadinya saya pikir saya harus menabung keras agar dapat membeli iPad Pro Apple dengan chipset kelas PCM2, supaya saya dapat menggunakan editor video DaVinci Resolve. Nah sekarang Anda sedang menonton video yang saya edit melalui iPad mini 6 dan sebagian videonya saya rekam melalui kameranya juga. Bagi saya, Samsung Tab S7 dengan keyboard presisi dan layar yang selebar laptop PC, sangat cocok buat membuat dan mengetik manuskrip konten video. Dan, sementara iPad mini yang portable dengan mesin prosesor yang lebih kuat saya beri tugas buat edit video. Alasan saya membagi tugas ini karena hanya pada iPad mini, terpasang 2 aplikasi video hebat seperti LumaFusion dan DaVinci Resolve, terinstall dengan baik dan stabil.
Sementara pada Tab S7 Plus hanya ada LumaFusion versi beta yang masih belum terlalu stabil. Faktanya kemudian, seberapa sering saya menggunakan sebuah pensil? Apakah itu pensil Samsung yang hebat dan Apple Pencil yang menawan? Jawabannya adalah jarang. Teknologi layar sentuh memungkinkan kita mengeksplorasi setiap bagian dari tablet, dan lagi pula ia mendapatkan peningkatan dari waktu ke waktu. Memiliki sebuah pena stylus hanyalah sebagai aksesoris sebuah gadget tertentu guna meningkatkan pengalaman pengguna. Saya jamin Anda akan lebih sering menggunakan TWS dan keyboard pada tablet dibanding sekedar hanya sebuah pensil. Kecuali kalau Anda memang hobinya menggambar setiap hari. Namun saran saya, sebuah tablet atau iPad, sebagai alat yang dipergunakan buat produktivitas, utamakan membeli keyboard ketimbang sekedar pensil, dan TWS untuk menikmati konten multimedia seperti menonton video tutorial, mendengarkan musik, video conference, dan sebagainya.